Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas KD 3.9, yakni menganalisis isi dan kebahasaan dari teks novel. Untuk KD 3.8-nya sudah diulas di video pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan mengulas fokus pada isi, struktur, unsur, dan kebahasaan dari teks novel. Baik, untuk unsur-unsur teks novel, jadi dalam novel berisi unsur-unsur. Nah, ada apa saja? Sama seperti teks cerpen dan teks novel sejarah, untuk novel secara umum ada dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik ada beberapa, kita lihat. Ada tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, hingga amanat. Kemudian untuk unsur ekstrinsiknya ada kepengarangan, kemudian latar belakang sosial, agama, budaya, dan sebagainya yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap teks novel tersebut. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa disimak video pembelajaran pada channel ini yang berjudul unsur-unsur prosa. Jadi di sana dijelaskan contoh dari tema, definisi dari tema, latar, dan sebagainya. Untuk struktur dari teks novel secara umum terdiri atas abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Apa itu abstrak? Nah, jadi abstrak ini ringkasan dari isi cerita yang biasanya ditemukan di bagian paling awal sebuah novel atau cerita. Nah, sifatnya memang bisa ada, bisa tidak abstrak ini. Jadi ada penulis yang membuat abstrak di awal cerita, semacam ringkasannya, ada juga yang tidak dibuat. Kemudian untuk orientasi ini bagian pengenalan, ya, setelah abstrak biasanya. Jadi bagian pengenalan yang dikenalkan itu biasanya latar, baik tempat, waktu, maupun suasana. Bisa juga dikenalkan tokoh-tokohnya. Jadi sebatas pengenalan awal situasi dan tokoh. Ada juga penulis yang menggabungkan abstrak dan orientasi. Jadi dalam abstrak tersebut atau dalam orientasi sudah memuat abstrak, ya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga penulis yang memisahkan antara abstrak dan orientasi. Kemudian untuk komplikasi ini rangkaian dari peristiwa, urutan masalah dalam cerita. Jadi disajikan dalam novel tersebut urutan-urutan peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh tokoh, rangkaian-rangkaian masalahnya, rangkaian-rangkaian konfliknya disajikan. Itu masuk ke dalam bagian komplikasi. Kemudian bagian evaluasi ini adalah bagian yang memuat konflik. Jadi konfliknya itu terjadi pada tahap puncak. Jadi ketika ada masalah tentu ada puncak masalahnya. Kalau tadi masalah-masalahnya atau peristiwa-peristiwa disajikan di bagian komplikasi, untuk puncak masalahnya itu disajikan di bagian evaluasi. Tentu dalam cerita penulis membuat puncak masalah yang terjadi. Nah, kalau sudah terlihat puncaknya berarti itu bagian evaluasinya. Kemudian bagian resolusi, ini bagian dari novel yang menunjukkan solusi atau pemecahan masalah. Memang setiap masalah tentu memiliki solusi atau pemecahan. Nah, biasanya penulis setelah menuliskan puncaknya, di sana ada solusinya. Nah, itu masuk ke bagian resolusi atau pemecahan masalah
Jadi masalah-masalah yang dialami tokoh sudah mulai terselesaikan. Kemudian ada juga bagian koda. Nah, ini bagian akhir biasanya dalam teks novel atau cerita atau prosa. Nah, biasanya dalam koda ini penulis menyertakan amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Bisa tersirat maupun tersurat. Dan memang sifatnya koda ini kondisional ya, bisa ada, bisa juga tidak. Tidak jarang juga koda itu terlesapkan dalam bagian resolusi. Jadi digabung dengan bagian resolusi ada juga. Tergantung penulis. Kita lihat contohnya. Untuk abstrak, tadi ringkasan ceritanya, misal kisahku tak semanis coklat. Nah, ini bisa dibaca ya, ini ringkasannya. Jadi diceritakan kisah tokoh aku ya, yang sederhana, tidak kaya, tidak miskin. Nah, ini ringkasannya. Kemudian di bagian orientasi diceritakan gambaran awal kondisi si akunya. Jadi memang orientasi ini menceritakan gambaran awal situasi maupun tokoh. Diceritakan gambaran awalnya, dia itu anak tunggal. Kemudian di bagian komplikasi diceritakan urutan peristiwanya dari mulai dia TK ya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh baik aku maupun bapak dan amaknya atau ayah dan ibunya. Kemudian di bagian evaluasi, nah ini mulai puncaknya nih. Jadi diceritakan sebelumnya di bagian komplikasi bahwa akan ada pemecatan atau pengurangan pegawai. Nah, di evaluasinya puncaknya ternyata benar saja puncaknya itu orang tuanya dipecat atau di PHK. Kemudian di bagian resolusi, di sini ada penyelesaiannya. Untunglah ya orang tuanya itu mendapat uang pesangon. Nah, ini ada solusinya. Penyelesaian dari masalahnya tadi. Kemudian di bagian koda disampaikan amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca bahwa kita harus bersyukur dengan kondisi apapun. Nah, jadi pesan ini bisa disampaikan secara langsung ya, tersurat, bisa juga disampaikan secara tersirat. Nah, ini disampaikannya secara tersurat ya, ada kata bersyukur di sana. Itu contoh dari struktur teks novel. Nah, kemudian kita ke kebahasaan teks novel. Jadi ciri khas teks memang ada struktur dan ada kebahasaan. Untuk teks novel ini kita lihat ada apa saja. Nah, yang pertama menggunakan kosakata non baku. Memang karya sastra, novel, cerpen, puisi identik dengan kosakata non baku. Kemudian penggunaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan penggunaan petik ganda. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian menggunakan gaya bahasa. Jadi ada peribahasa, ada majas, maupun ada ungkapan atau idiom. Dan memang tidak perlu ada semuanya. Tergantung penulis. Nah, biasanya penulis bisa saja mencantumkan lebih banyak majasnya ketimbang peribahasanya. Itu bisa saja terjadi. Kemudian menggunakan pronomina. Nah, pronomen ini kata ganti. Bisa kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Orang pertama jamak, tunggal, itu tergantung keinginan penulis. Kemudian yang selanjutnya ada konjungsi atau kata penghubung. Memang masih banyak lagi sebenarnya untuk kebahasan teks novel. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh fitur kebahasaan dari teks novel. Pertama tadi menggunakan kosakata non baku. Ini contohnya ada gue, lu, OMG, OTW. Ini contoh dari kosakata tidak baku. Nah, ini wajar, lumrah digunakan. Jadi yang membedakan antara teks sastra dengan teks ilmiah ya, salah satunya dari penggunaan kosakata. Kalau teks ilmiah rata-rata menggunakan kosakata yang baku atau mayoritas menggunakan kosakata yang baku. Untuk
non ilmiah, misal sastra itu identik dengan kosakata yang non baku. Nah, ini kemudian contoh dari kalimat langsung. Dilan pun berkata pada Milea. Nah, ini menggunakan petik ganda. Pagi ini lo kelihatan cantik, itu contoh dari kalimat langsung. Kemudian ada gaya bahasa. Nah, ini contohnya majas ya, berupa majas gaya bahasanya. Kamu adalah mentari yang selalu menyinari hariku. Ini majas metafora. Tuh. Jadi membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya, dibandingkan kamu dengan mentari tanpa menggunakan kata pembanding, bagaikan, laksana, bak, seperti. Ini itu contoh dari metafora. Dia membandingkan tanpa menggunakan kata pembanding. Untuk majas juga ada pembahasan lebih khusus di channel ini. Silakan dibuka unsur-unsur intrinsik dari prosa, di sana dijelaskan. Kemudian ada pronomina, contohnya gue tunggu kamu di taman. Nah, di sana ada penggunaan pronomina atau kata ganti orang pertama tunggal, gue. Kemudian juga ada konjungsi, ya. Contohnya ini ada konjungsi temporal, kemudian dia pun tak berani lagi masuk ke rumah itu. Nah, itu contoh dari penggunaan konjungsi dan fitur kebahasaan lainnya dalam teks novel. Baik, itu dia pemaparan tentang isi dan kebahasaan dari teks novel. Bisa juga dilihat video lainnya di bagian deskripsi untuk memperdalam materi teks novel. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.